Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Cerita Bola, channel yang menceritakan seputar sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Laga timnas Indonesia versus Cina ternyata lebih menjual dari laga Manchester United versus Asian All-Star yang akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita bahas jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini karena channel ini channel baru, channel yang memerlukan perkembangan serta di share sebanyak-banyaknya teman-teman. Timnas Indonesia saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi, bahkan pertandingan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini diprediksi bisa dinikmati oleh 141 negara. Wah teman-teman, luar biasa sekali nih teman-teman. Timnas Indonesia bisa disiarkan di seluruh negara atau sekitar 141 negara. Laga timnas Indonesia ternyata lebih menjual dibandingkan laga Manchester United versus Asian All-Star yang akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil pada tanggal 28 Mei hari Rabu 2025 teman-teman. PSSI saat ini telah mempersiapkan pertandingan timnas Indonesia melawan Cina pada tanggal 5 Juni 2025 di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Salah satu persiapan yang dilakukan PSSI adalah menjual tiket bagi fans yang ingin menonton langsung ke stadion. Dalam hal ini PSSI tak pernah khawatir karena tiket laga timnas Indonesia terjual habis, dan bahkan khusus melawan Cina tiket langsung habis hanya dalam beberapa jam saja nih teman-teman. Ini tentu sebuah bukti jika timnas Indonesia saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi daripada laga Manchester United versus Asian All-Star teman-teman. Nantinya pertandingan dari timnas Indonesia bisa dinikmati di 141 negara teman-teman, dan itu terjadi karena hak siar dari skuad Garuda telah menyebar dan membuat banyak negara ingin menyiarkannya. Soal laga timnas Indonesia yang disiarkan di 141 negara, hal ini berpatokan pada pertemuan pertama antara timnas Indonesia melawan Cina tahun lalu tuh teman-teman, sehingga menjadi magnet negara-negara lain pun ingin menyiarkan laga timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini teman-teman. Mungkin tahun ini akan berbeda, entah lebih banyak atau lebih sedikit, tapi yang pasti fakta ini kembali membuktikan jika Indonesia adalah tim yang sangat menjual. Berbicara soal timnas Indonesia yang begitu menjual, tentunya ada faktor nih teman-teman, faktor pendukung. Apa faktor pendukungnya teman-teman? Ternyata faktor tak lain tak bukan adalah Ultras Garuda yang selalu mendukung perjuangan skuad Garuda nih teman-teman. Ada Ultras Garuda yang selalu mendukung perjuangan timnas Indonesia. Intinya banyak orang kepo hal apa yang dipamerkan oleh Ultras Garuda nanti. Berbicara soal Ultras Garuda, hal ini pernah disinggung oleh Gaston Idol, jurnalis dari Argentina yang saat berkunjung ke Indonesia pada tahun 2023 lalu teman-teman. Pada saat itu timnas Argentina menang 2-0 atas timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday teman-teman. Gaston Idol sangat kagum dengan fans timnas Indonesia. Sepopuler apapun lawannya, supporter Indonesia tetap akan mendukung negaranya sendiri tuh teman-teman. Biarpun itu seperti Brazil atau Argentina atau Inggris yang sering didukung oleh timnas, oleh rakyat Indonesia atau supporter Indonesia, jika melawan timnas Indonesia maka yang didukung adalah negaranya sendiri. Luar biasa teman-teman. Padahal kami baru saja menjuarai Piala Dunia, tapi stadion malah full merah dipenuhi oleh fans Indonesia.
tuh, kata si jurnalis asal Argentina. Dan yang saya lihat supporter Indonesia itu mirip supporter River Plate, tapi ini versi lebih nasionalis, kata Gaston Idol pada media AFF. Dan AFF sekarang lagi puyeng, teman-teman. Sementara itu beberapa bulan yang lalu AFF dan Malaysia berhasil mendatangkan Manchester United atau MU untuk diajak laga beruji coba, teman-teman. Nantinya tim yang akan dilawan MU adalah Asian All Star dan pertandingannya akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Sebuah rencana yang pastinya membuat AFF yakin jika momen tersebut akan menjadi sorotan utama serta mendatangkan keuntungan yang sangat banyak tuh, teman-teman. AFF yakin pertandingan ini akan banyak penonton dan mendapatkan nilai jual yang sangat tinggi. Tapi sayang fakta di lapangan malah tidak menunjukkan hal seperti itu terjadi karena ada beberapa faktor, entah jadwalnya maupun status dari MU, apakah masih dianggap sebagai tim besar atau tidak. Di sisi lain, hal berbeda malah ditunjukkan oleh timnas Indonesia, di mana mereka secara resmi menjadi salah satu tim yang menarik untuk ditonton, teman-teman, tuh lebih menarik daripada MU vs Asian All Star, teman-teman. Hal itu terbukti saat ini lebih dari 100 negara ingin menyiarkan pertandingan timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin masih banyak orang yang menganggap jika Manchester United adalah tim besar di Eropa. Hal ini diterima karena mereka memiliki trofi yang sangat banyak, entah di level domestik maupun Eropa. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir MU berhasil menjadi tim terbaik di Inggris. Namun sayangnya status tersebut resmi digusur oleh Liverpool, teman-teman, karena jumlah trofi Premier League-nya telah disamakan oleh tim asal Merseyside yang kini menjadi predikat tim terbaik, teman-teman. MU pantas diganti Liverpool karena secara perolehan trofi The Red lebih banyak jika dibandingkan dengan Setan Merah untuk musim ini. Status tim besar Eropa untuk Manchester United mulai dipertanyakan, alasannya adalah dengan raihan mereka di musim ini, teman-teman. Secara otomatis Manchester United resmi puasa gelar karena mereka tidak bisa meraih trofi, teman-teman, sama sekali. Dan yang paling parah, mereka berada di papan bawah, yakni di peringkat 16 klasemen Premier League. Itu terjadi karena kekalahan demi kekalahan yang terus mereka terima selama ini. Momen ini deh yang membuat publik sudah mulai kurang tertarik pada skuad asuhan Ruben Amorim tersebut, teman-teman. Kebetulan status Manchester United yang seperti itu, AFF dan Malaysia tetap mengundang mereka untuk bermain melawan Asian All Star, teman-teman. Pihak AFF yakin jika nama besar MU masih menjual, namun tiket penjualannya hampir dipastikan akan sangat berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini ditambah dengan jadwal yang kurang pas waktu mengundang Setan Merah, di mana jadwalnya sangat mepet dengan persiapan timnas yang lain yang nantinya akan bermain di FIFA Matchday. Alasan pertandingan Manchester United versus ASEAN All Stars kurang diminati karena jadwalnya kurang pas, teman-teman. Ia berbarengan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan FIFA Matchday, teman-teman. Selain itu, performa MU yang sangat buruk akhirnya berimbas pada minat penonton yang semakin sedikit. Sampai saat ini tiket yang dijual belum habis terjual, pada pertandingannya tinggal beberapa hari lagi. Mungkin para fans di sana juga mempertimbangkan harga tiket yang menuntut mereka, yaitu sangat mahal, teman-teman. Saking mahalnya, ada beberapa fans yang meminta agar tiketnya digratiskan saja supaya stadion tetap penuh. Sayangnya jika itu dilakukan, bukan keuntungan didapatkan oleh pihak AFF, melainkan sebuah kerugian. Masih berhubungan dengan jadwal, kebetulan setelah pertandingan Manchester United, timnas Malaysia akan bermain dengan Cape Verde, teman-teman. Pertandingan inilah yang membuat fans terpecah menjadi dua. Ada yang datang menonton Manchester United, namun ada juga yang lebih memilih untuk memberikan dukungan kepada skuad Harimau Malaya.
Khusus fans Indonesia, tampaknya mereka berpikir dua kali jika ingin menonton Setan Merah, karena sebentar lagi timnas Indonesia juga akan bermain melawan Cina di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, teman-teman. Sementara Malaysia tetap yakin acara mereka bakal meriah meski harus mengalami masalah entah soal perjanjian tiket maupun persiapan dari tim ASEAN All-Star. Dan pihak panitia AFF dan Malaysia tetap yakin jika acara mereka bakal meriah, teman-teman. Mengenai tiket, AFF yakin tiketnya akan habis menjelang detik terakhir pertandingan, tapi yang pasti untuk saat ini mereka akan terus berjuang supaya tiketnya cepat laku. Selain itu, mereka juga memberi tekanan kepada tim ASEAN All-Star untuk melakukan persiapan dengan maksimal. Tuh, teman-teman. Tim ASEAN All-Star itu harus sering-sering berlatih supaya bisa menarik dan bisa menangkan laga melawan Malaysia, melawan MU, Manchester United, teman-teman. Di sisi lain, kabarnya pihak MU akan membawa skuad terbaiknya ke Malaysia. Waduh, alasan ini yang mungkin akan membuat fans mau membeli tiketnya, tapi tetap saja feel pertandingannya bakal berbeda karena MU baru saja kalah di final Liga Eropa. Jika seandainya MU menang melawan tim ASEAN All-Star, pasti akan membuat para pemain merasa menyesal karena kenapa kemenangan itu tidak didapatkan saja waktu melawan Tottenham kemarin, teman-teman. Iya, karena kan klub besar boleh saja menang melawan ASEAN All-Star, teman-teman. Malu dia karena kemarin kan dia habis kalah dari Tottenham di final Liga Eropa. Oke, teman-teman, mungkin seginilah cerita bola kali ini tentang timnas Indonesia lebih menjual ketimbang laga MU versus ASEAN All-Star, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini karena channel ini channel baru, channel yang membutuhkan perkembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa sepak bola.